Salam, saudara dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya untuk sharing firman Tuhan hari ini dalam ibadah FA kita. Sebelum mulai ibadah, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh hadir di tengah-tengah ibadah ini. Kami mengundang kehadiran-Mu Tuhan, mengundang kehadiran-Mu Roh Kudus dalam ibadah FA kami. Kau memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami, biarlah apa yang disampaikan hari ini Tuhan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sharing firman Tuhan hari ini judulnya adalah batu karang yang teguh. Dalam Matius 16 ayat 18, di situ dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus akan mendirikan gerejanya di atas batu karang, yaitu dirinya sendiri, yang merupakan dasar dari gereja itu dan kepala dan pemilik gereja. Di dalam versi bahasa Inggris, di situ ditulis, you are Peter, and on this rock I will build my church. Alkitab menyebutkan Tuhan Yesus sebagai batu karang. Dalam 1 Korintus 10 ayat 4, di situ dikatakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Di firman Tuhan dikatakan, pada waktu itu umat Israel bersama Musa, mereka mengalami kekeringan. Mereka tidak ada air untuk diminum, sehingga Allah memerintahkan Musa untuk memukul batu karang itu, gunung batu itu, sehingga keluar air dan mereka dapat minum, seluruh umat Israel. Nah, batu karang itu sendiri yang mengikuti mereka adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam 1 Korintus 13 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasar yang diletakkan Tuhan Yesus untuk membangun gerejanya adalah batu karang itu sendiri, dirinya sendiri. Pondasinya adalah Tuhan Yesus sendiri. Batu karang itu yang teguh. Nah, dasar iman kita adalah pondasi batu. Batu karang itu yaitu Tuhan Yesus. Jadi daya tahan untuk sebuah bangunan, sebuah rumah dalam menghadapi goncangan itu tidak ditentukan oleh besar kecilnya rumah. Tidak juga karena keindahannya, tetapi oleh karena dasarnya, karena pondasinya. Pondasinya kuat, rumah itu, bangunan itu akan kuat. Nah, batu karang adalah pondasi dari iman kita pada Tuhan Yesus Kristus. Batu karang itu adalah gambaran tentang batu yang amat sangat keras dan kuat. Batu karang itu banyak terdapat di laut. Saat di lautan, batu karang itu tidak tergoyahkan. Diterjang ombak, gelombang, badai, batu karang itu tetap tenang, tidak bergeser sedikit pun. Bahkan kapal yang besar, apabila melihat batu karang, mereka akan menghindar. Karena bisa-bisa kapal tersebut akan hancur bila menabrak batu karang itu sendiri. Karena batu karang itu merupakan tempat perlindungan yang aman dalam badai sebesar apapun. Batu karang itu sangat kuat dan sangat keras. Batu karang yang teguh adalah simbol dari kekuatan yang mampu bertahan di dalam gempuran ombak, badai, gelombang. Nah, ombak, badai, gelombang sering dimetaforakan adalah kekuatan yang menghancurkan, kekuatan yang dapat merusak, sehingga terjadi dampak yang negatif dari gelombang tersebut. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, di situ dikatakan ada perumpamaan yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Ada dua macam dasar bangunan, yaitu batu dan pasir. Matius 7 ayat 24 sampai 27.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, di sini dikatakan ada dua macam dasar. Yang pertama adalah dasar yang kuat, dasar yang kokoh, yaitu batu. Firman Tuhan di Matius 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, ini batu adalah pondasi dari rumah yang gambarannya sangat kuat, yang kokoh. Nah, yang kedua adalah dasar yang tidak kokoh dan tidak kuat, yaitu pasir atau tanah yang keras. Alkitab mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa apabila seseorang yang mendengar firman-Nya tetapi ia tidak melakukannya dalam hidupnya, ia sama seperti orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya, membangun rumahnya di atas pasir. Pasir itu di saat hujan datang, banjir datang, dia akan terbawa arus dan rumah itu akan roboh karena tidak kuat. Nah, dari firman Tuhan itu ada dua cara berbeda dalam membangun rumah dan hasilnya berbeda juga. Ini ada ayat paralel di Lukas 6 ayat 48. Orang yang pertama menggali tanah yang dalam sampai jumpa batu. Di atas batu itu ia mendirikan dasar rumah. Dengan kata lain, ia bekerja keras dengan gigih susah payah, ada usaha yang keras, bukan dengan mudah jalan pintas atau cara yang gampang untuk mendirikan rumah. Hasilnya rumah itu tahan dari terpaan badai, gelombang, banjir, dan angin ribut. Di Lukas 6 ayat 48. Orang yang kedua membangun rumahnya di atas pasir. Di Palestina pasir itu hanya terdapat di tepi laut, sebab itu mungkin maksud dari Matius itu lebih jelas di Lukas 6:9 dikatakan tanah. Dalam bahasa Yunani yang berarti tanah. Ia menghindari kerja keras, tak mau susah-susah, tidak menggali tanah yang dalam, sehingga ketika datang hujan, datanglah banjir, melanda rumah itu, sehingga rumah itu menjadi rubuh dan hebat kerusakannya. Itu di versi bahasa Inggris juga dikatakan without foundation. Nah, jadi ini ada dua pondasi yang kuat, satu dengan tidak ada pondasi dalam membangun rumah. Memang kelihatannya sama-sama membangun rumah. Tapi dari itu kualitas perbedaan bangunan itu baru terlihat apabila terjadi goncangan dari luar. Terjadi hujan, badai, taufan, banjir. Nah, saat itu datang, maka akan terlihat dari kualitas bangunan itu. Yang dengan pondasi batu yang kuat, rumah itu akan bertahan. Dengan pondasi pasir atau tidak ada pondasi, maka rumah itu tidak akan bertahan dan akan hancur. Saat ini kita membangun rumah rohani kita, iman kita, ketaatan kita, ketekunan kita, dan kesetiaan. Semuanya harus berpedoman pada firman Tuhan yang didirikan di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Integritas gereja atau integritas seseorang akan terlihat pada saat gelombang persoalan kehidupan itu datang menyerang kita. Masalah sakit penyakit, keuangan, atau masalah kehidupan yang lain, di saat datang maka integritas kita bisa terlihat. Apa kita mampu bertahan di atas gelombang badai yang menyerang kita, atau kita tidak bisa bertahan dan goyah. Nah, saat itu datang kadangkala kejadian seperti ini, saat pandemi,
ekonomi susah, sakit penyakit yang mengerikan, di mana-mana orang mengalami ketakutan. Kadangkala kejadian seperti ini bisa membuat kita kecewa, cenderung menjauh dari Tuhan, tidak beribadah, tidak bersekutu lagi sama Tuhan. Bahkan tidak percaya lagi. Dan lebih parah lagi sampai kita melakukan dosa. Kenapa ini bisa terjadi? Karena iman kita hanya menggantungkan pengharapan kita pada Tuhan hanya sebatas kita mengharapkan berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Ataupun iman kita hanya sebatas kondisi kita atau perasaan kita. Jadi bagaimana caranya kita dapat memiliki iman yang kuat dalam menghadapi badai gelombang, iman yang teguh seperti batu karang? Ada dua hal yang akan saya bagikan pada sore hari ini. Yang pertama adalah miliki iman yang walaupun. Miliki iman yang walaupun. Iman yang teguh seperti batu karang adalah iman yang siap menghadapi segala resiko. Walaupun tidak ada mujizat, tidak ada berkat, kita tetap berpaut pada Tuhan Yesus sebagai batu karang yang teguh. Sebagai contoh, walaupun Nabi Habakuk mengalami pergumulan yang berat dalam hidupnya, dia tetap teguh dalam Tuhan dan tetap bersorak-sorak dalam Tuhan. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nabi Habakuk mengalami keadaan yang tidak mengenakan, tetapi dia tetap bersorak-sorai, percaya pada Tuhan yang akan menyelamatkan dia. Kita harus memiliki iman yang seperti batu karang, yang tahan akan gelombang badai yang menerpa. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, sehingga iman kita tidak akan goyah, walaupun badai kehidupan menerpa kita. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita tahu Daniel dan kawan-kawannya Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dihadapkan perapian yang menyala-nyala. Mereka dipaksa untuk menyembah Raja Nebukadnezar. Tetapi mereka tidak mau, dan iman mereka tetap kuat, mereka tetap percaya. Dan situ dikatakan seandainya tidak, but if not, atau walaupun tidak ditolong, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi iman yang seperti ini yang Tuhan Yesus mau. Dia bangun gerejanya di atas batu karang. Ibrani 11 ayat 11 dikatakan, karena iman ia, yaitu Abraham, juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Di sini dikatakan walaupun usianya sudah lewat, sudah lanjut umurnya, Abraham dan Sarah tetap percaya pada Tuhan. Iman mereka tidak goyah, sehingga mereka mendapatkan keturunan daripada Tuhan. Kita miliki iman yang walaupun saat ini ada pandemi, walaupun ekonomi sedang susah, iman kita tidak akan goyah. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi batu karang kita, yang menjadi perlindungan kita.
supaya dalam kehidupan ini iman kita tidak goyah menghadapi badai gelombang yang datang. Yang kedua, bagaimana cara agar dasar iman kita kuat dan teguh dalam menghadapi badai gelombang? Miliki iman yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Iman yang mengalahkan dunia dengan cara melakukan perintah-perintahnya. Seperti di Matius tadi dikatakan, orang yang dengar dan melakukan perkataanku, ia adalah orang yang bijaksana, membangun rumah di atas fondasi batu yang kuat. Melakukan perintahnya itu ialah hidup dalam ketaatan dan berpadan dengan firman Tuhan. Dalam ayat 3 dikatakan perintahnya tidak berat. Sebenarnya melakukan perintah Tuhan atau firman Tuhan itu tidak berat. Yang membuatnya berat adalah kita sendiri, karena kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus dengan benar. Yakobus 2 ayat 22, iman bekerja sama dengan perbuatan. Ayat 17, Yakobus 2 ayat 17, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi ini iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ini seperti saya contohkan teori dengan praktek. Ya. Kita boleh tahu teori, tetapi kita tidak praktek, kita tidak akan bisa. Jadi mari kita mendengarkan firman Tuhan itu bagus, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Setelah ada iman itu timbul, kita lakukan firman Tuhan itu kehidupan kita sehari-hari, sehingga teori dan praktek itu berjalan bersama-sama. Maka iman itu bekerja sama dengan perbuatan, sehingga iman kita itu tidak mati. Ada satu kisah di 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Kita sudah tahu tentang janda di Sarfat. Tuhan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makannya, itu Nabi Elia. Di sini Tuhan berkata kepada Elia, pergi ke Sarfat, aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberikan engkau makan. Nah, kondisi saat itu terjadi kekeringan, tidak ada hujan. Sehingga keadaan susah seperti janda ini. Pada waktu Nabi Elia datang, Nabi Elia meminta untuk membuat dia makanan. Nah, keadaan janda tersebut, dia sedang susah. Bahkan sudah tidak ada makanan lagi. Hanya tinggal tepung dan minyak dan diolah menjadi roti. Dan setelah itu mereka makan, tidak ada lagi dan mereka akan mati. Dikatakan di situ. Jadi Nabi Elia memerintahkan untuk membuatnya kepada dia sendiri. Nah, kalau di janda tersebut, dia taat, dia melakukan firman Tuhan. Dia membuat roti itu untuk Nabi Elia. Meskipun dia tahu dia kalau dikasih kepada Nabi Elia, dia tidak ada roti untuk makanannya lagi. Bahkan mereka bisa mati. Walaupun dihadapkan keadaan yang seperti itu, janda itu mau melakukan firman Tuhan. Sehingga singkat cerita, akhirnya Nabi Elia makan dan Nabi Elia berkata kepada janda itu, tepung dan minyak ini tidak akan habis sampai hujan itu datang, berkat itu datang. Kita percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Walaupun saat sedang susah, sedang pandemi, Dia akan memberkati kita. Iman kita jangan goyah. Walaupun tidak ada berkat, walaupun keadaan susah, kita percaya Tuhan Yesus janjinya setia. Dia akan menguatkan kita, melewatinya, dan pada waktu itu Tuhan akan memberkati kita. Jadi firman Tuhan hari ini yang kita dengar dan kita lakukan, maka iman kita akan kuat. Karena dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu batu karang. Yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi milikilah iman yang walaupun keadaan tidak
bagus, kondisi tidak bagus, kita tetap percaya, kita tetap melakukan firman Tuhan. Milikilah iman yang mengalahkan dunia, yang melakukan perintah-perintah Tuhan, walaupun kondisinya tidak memungkinkan, tapi kita percaya, kita melakukan firman Tuhan. Sehingga iman kita dibangkitkan dan dikuatkan. Kita adalah umat-umat pemenang yang tidak tergoncangkan. Dan di dalam Matius 16 ayat 18, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Meskipun kematian di depan kita, alam maut tidak akan menguasai kita. Karena batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri yang akan menolong kita. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada sore hari dalam ibadah FA ini. Berbicara Tuhan untuk iman kami tetap kuat dalam menghadapi gelombang. Karena kami dasarkan iman kami kepada batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kami mau Tuhan memiliki iman yang walaupun keadaan tidak memungkinkan, walaupun keadaan susah, kami tetap percaya. Sehingga kami tidak goyah menghadapi masalah kehidupan kami. Kami memiliki iman yang mengalahkan dunia. Karena kami tahu, kami umat-Mu, kami gereja-Mu adalah umat-umat yang pemenangnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami telah selesai untuk ibadah FA ini. Kami mau berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia. Kau berkati negara kami, pemimpin kami, biar semuanya boleh melewati pandemi saat ini, melewati krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah pandemi ini segera berakhir ya Tuhan. Tuhan berkati gereja-Mu Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu, pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta R. Bambang Jonan. Kami berdoa buat gembala sidang kami, Pak Daniel Edi Praitno. Kau berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berikan hikmat pewahyuan kepada hamba-hamba-Mu. Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang baik bagi keluarganya ya Tuhan. Kami berdoa juga buat kota kudus-Mu Yerusalem ya Tuhan. Kau berkati kota kudus-Mu Yerusalem. Kami mau berkata Shalom Yerusalem. Diberkatilah orang-orang yang mencintai Engkau. Biar ada damai sejahtera di tembok-tembok-Mu dan ada sentosa di puri-puri-Mu. Biar berkat keselamatan dari Yerusalem turun kepada bangsa kami ya Tuhan. Turun kepada gereja kami. Turun kepada setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami ini telah selesai, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan arahkan hati-Mu ke surga. Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan melindungi engkau, Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajah-Mu dengan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah terimalah berkat anugerah yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang diberkati bersama-sama kita katakan, amin.